Perasaan kalau masalah nganterin pipis mah orang sat-sat banget nih anak-anak, apalagi ceweknya memang cakep-cakep cuy. 4 orang ini menurut gue emang cantik banget. Aneh banget, akhirnya gue nyamperin kan jalan. Tiba-tiba diteriakin sama satu temen gue. Woi, mau kemana lu PA? Apaan sih? Orang gue mau nganterin si Melati pipis. Temen gue langsung bilang, nganterin Melati pipis? Lah ini yang sebelah siapa? Gue langsung nengok. Lah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samsul Mister Horror. Dongeng horor gue kali ini gue bakal nyeritain keseruan tentang teman-teman gue nih. Buat kalian yang penasaran, pokoknya kalian wajib tonton video ini sampai habis dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video gue ke banyak orang. Jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video terbaru tentang gue. Dan buat kalian yang mau ikutan open trip, kalian bisa kunjungi Instagram gue di bawah sini. Dan buat kalian yang mau lihat video vlog gue juga, kalian bisa lihat di bawah sini. Dan gak usah banyak basa-basi lagi, kita mulai ke segmen donor. Dongeng horor dimulai. Oke cuy, sebelum masuk ke ceritanya, kita ritual kayak biasa ya. Jangan lupa ngopi. Dan oke lah, kita langsung cerita, nggak perlu basa-basi lagi. Kan gue juga pernah jadi manusia pengangguran guys ya. Nggak ada kerjaan, gelandang gelundung di kampung, jadi beban keluarga. Tapi setidaknya gue walaupun beban keluarga, nggak yang malas-malasan rebahan terus. Bantuin mak nyuci, bantuin mak ke kebon. Nggak pure nganggur lah. Cuman karena memang fisik gue kurang gitu kan kalau untuk ke kebon. Aduh capek cuy kalau ke kebon gitu. Ya intinya gue nggak apa ya, maksudnya nggak kayak kalian-kalian yang rebahan doang. Ada intinya bantu-bantu orang tua. Nah, ketika lagi jadi pengangguran di kampung, lagi asik ngopi di teras juga gitu kan, nyantuy, nyebat gitu kan. Tiba-tiba kedatangan tamu yang nggak lain itu adalah teman-teman gua, yang dimana mereka itu kayak langsung nyamber kan, Samsul, apaan sih berisik banget. Ada lo. Akhirnya mereka itu naik kan atau duduklah barengan. Apaan sih tumben-tumbenan tengah hari bolong begini? Healing apa healing? Dia bilang gitu kan. Healing. Udah tahu kagak punya duit, halang healing. Gue bilang gitu kan. Udah sih, ya elah, healing doang paling modal berapa doang, cuman modal bensin sama duit 10.000. Iya, biar kata 10.000 juga duit, panjul, gue bilang gue gituin kan. Ya udah, patungan ini sama anak-anak PT-PT. Ya mau healing kemana, mau jalan-jalan kemana gitu kan. Kemana ya? Naik gunung kali ya? Naik gunung lagi biaya mahal. Mau gunung mana sih lagian? Gunung gede enak kali. Enggak ah. Ya walaupun pada saat itu biaya masih murah ya mungkin 50.000 bisa aja sih naik pada saat itu 50 atau 100.000. Cuman kan kalau lagi kagak punya duit, orang punya duit mah ya tetap baik, duit segitu gede coy gitu. Syukur-syukur kalau motor kagak mogok, apalagi nih motor yang dibawa motor PA semua nih yang otomatis punya pikiran pasti bakalan ada mogok gitu. Takut banget kan gua. Ya intinya kagak mau dah, kagak mau. Ayo udah yang deket-deket tuh bukit-bukit itu yang deket rumah. Elah mau ngapain sih lu pada random banget. Tiba-tiba ngajak healing, biasanya juga healing ngeliwat depan rumah atau deket-deket aja Curug gitu kan, tiba-tiba pengen ke gunung. Ya kagak apa-apa, emang apa sih? Gua kagak punya pikiran aneh-aneh nih sama bocah-bocah PA. Tiba-tiba kayak gua tuh udah nolak sebetulnya. Gua udah enggak, lu pada aja, gua lagi males. Gua gak punya pegangan banget, nggak enak lah, maksudnya kayak apalagi kalau camping kan ngudut itu perlu, apalagi ya spek congor kayak kita, spek kereta api tanpa udut mager. Tiba-tiba temen gue ini bilang, ada uktinya nih, ada Harim gitu kan. Apaan nih gitu kan? Maksudnya, lu tahu nggak si A dan si B warga kampung tetangga gitu kan?
Iya tahu, emang kenapa? Nanti dia juga ikut. Gua tuh udah mikir, oh dalam hati gua tuh lu ngajakin gua main gara-gara bawa cewek nih, bawa manusia-manusia ribet, cakep sih. Tapi kan kalau dibawa camping atau ke gunung agak ngeselin juga gitu kan jadi beban. Kenapa kalau nggak main tuh kayak ya nongkrong-nongkrong pinggir sawah kayak gitu kan kayak pada umumnya anak kampung atau nongkrong-nongkrong pinggir jalan ajak ngebaso. Nggak usah yang aneh-aneh camping gitu. Tapi temen gue nih kayak kekeh banget, udah nggak apa-apa, ayolah gas." Oke, gue bilang mau, tapi semua biaya lu yang nanggung. Gue sih cuma bawa badan aja nih, gue nggak mau tahu, gue nggak peduli dah soal makanan, yang penting udut full. Ya udah siap dia bilang. Tapi gue minjem tenda ya. Iya udah tenang, masalah alat-alat mas santai. Lagi asik-asik ngobrol, muncul laki-laki ngeselin gitu kan. Ada apa nih? Gue denger-dengar mau camping nih. Ikut bisa kali, kebetulan nih. Nanti kan gue bisa mampir buat numpang makan. Apaan sih? Kagak jelas banget lu, gitu kan. Mamang Joy. Kagak usah aneh-aneh. Ya elah, cuman mau camping doang, romannya kagak boleh banget. Lagian kan gua ada jatah berburu nih. Memang pada saat itu kan memang ada jatah berburu buat ngusir babi guys ya, babi atau monyet di kebun gitu kan. Sedangkan memang lokasi yang mau gua tuju adalah memang bawahnya ya perkebunan gitu. Enggak, apaan lu kata gua, mampir-mampir, kagak ada, aneh-aneh aja, ribet urusannya. Bye-bye lu kalau enggak gua nggak ikut, nanti lu ketemu demit, ketemu setan, mau lu digangguin. Bodoh amat, gua ajakin ngopi bareng, lagi stres begini. Siapa tahu gue bilang ketemu setan, gue minta nomor dah, bodoh amat gue bilang. Kagak usah ngikut-ngikut, urusan anak muda ini. Ah, koret dia bilang sambil ngeloyong lagi. Di situ gue udah punya feeling dan punya pikiran. Yang dimana nih aki-aki bakal ngegangguin, apalagi udah tahu lokasinya. Walaupun memang pada saat itu gua nggak bilang lokasinya di mana, tapi kan obrolan kita itu pasti kedengeran nih sama nih aki-aki ngeselin gitu kan. Gue bilang, mendingan ora usah deh, kita ganti lokasi aja gimana? Ya udah terserah masalah lokasi lu yang ngatur dah, dia bilang gitu kan. Ya udah siap. Gua nggak mikir kalau itu aki-aki ngintip atau ngedengerin dan nguping karena nggak mungkin nih aki-aki bisa tahu gitu kan. Ya udah, akhirnya gue lanjut ngopi-ngopi tuh kan sama temen gua. Lanjut ngopi-ngopi, singkat ceritanya, terkumpullah sekitaran 9 atau 10 orangan lah pada saat itu. 9 atau 10 orangan terdiri dari 4 cewek, 6 cowok, termasuk gua. Singkatnya udah prepare semua, ya makanan logistik biasa cuy, beras, nasi, cabe, ikan asin, terus lalapan gitu kan, lalapan banyak. Ya udah gitu-gitu dong, ya sama bawa singkong paling gitu buat dibakar malam hari. Singkat cerita, logistik udah siap, alat-alat juga udah siap, bawaan juga nggak terlalu banyak, dan kita ngandelin logistik cemilan itu dari para cewek-cewek tuh pada saat itu. Karena memang gua nggak punya duit cuy. Ya bodo amat dah, numpang hidup gua nggak apa-apa, jadi budak pada saat itu. Akhirnya udah siap, tapi gua nggak bawa terlalu berat ya, tetap berat itu dibagi karena gua nggak mau tahu, lu kan ngajak gua, ya mereka setuju-setuju aja, sedangkan cewek 4 cowok 6 nih. Ya intinya sih temen gue sih udah dapet, iya udah mulai deket nih sama satu cewek, sedangkan yang 3 kan nganggur nih, siapa cepet. Sebenarnya gua nggak ada kepikiran, tapi cakep sih buat temen ngobrol mah bisa kali gitu kan. Ya kalau lagi punya duit diajak jalan makan bakso mah bisa kali gitu kan. Akhirnya ya udah tuh. Di area keberangkatan kita berangkat dan ini tuh adalah bukitan yang memang bukan bukitan sebelumnya. Jadi bukitan yang beda tempat lah. Karena gue tahu memang ada jadwal berburu kan. Jadi kemungkinan walaupun gue nggak didatengin pasti akan direcokin. Dan gue juga takutnya ya peluru nyasar gitu. Ya walaupun harusnya nggak mungkin sih. Singkat cerita gue udah pergi nitipin motor di salah satu warga yang termasuk masih temen gue juga gitu kan. Ya kita jalan tuh mulai trekking. Di awal trekking sih enak dan estimasi perjalanan juga cuma 2 sampai ya 2 sampai 3 jaman itu pun santai banget. Sampailah gue di area camp. Sampai di area camp ini kita langsung buru-buru ngedirin tenda kan. Karena memang iya dari perkebunan warga sampai ke puncakan itu tuh nggak terlalu jauh. Akhirnya gue udah sampai, ketika udah sampai ya udah kita kayak biasa aja ngobrol terus karena memang logistiknya logistik kampung ya
bawa bakar-bakaran kayak umbi-umbian, singkong, tales gitu, ya udah kita nikmatin itu aja tuh. Sama bawa terigu bikin gorengan. Walaupun gorengannya agak kurang enak sih pada saat itu. Ngopi-ngopi, nyantai, nikmatin lah. Gue mah yang masak mereka, gue nggak ikutan masak. Cuman kayak nyicipin makanan, gue cuman dihamukan aja rebahan. Yang lain pada ngobrol sama cewek tuh. Ngobrol-ngobrol, gue mah saking asiknya sampai ketiduran tuh. Ketiduran, bangun-bangun sekitaran jam 4 sore. Itu pun dibangunin sama si satu cewek, kita sebut aja namanya Melati. Dibangunin. Bangun. Udah sore. Hah? Sore. Ya udah tuh gue bangun kan. Oh iya. Akhirnya gue bangun. Gue masih tetap rebahan. Ih, pengen nyobain hamuknya. Ya elah, dalam hati gue ngeribedin banget sih. Ya udah tuh gue bangun. Gue geser tapi gue nggak mau pergi. Ya udah tuh di situ. Gue nggak mau cabut, gue bilang gitu kan. Ya udah dia duduk kan, enak nih rendeng-rendengan dalam hati gue. Enak kali ya kalau ngerangkul gitu kan. Gue diem aja sambil senderan. Hamuk itu kan bisa senderan ya, walaupun didudukin berdua, senderan di belakang. Tiba-tiba nih cewek juga si Melati rebahan juga. Aduh, iman gue tergoda gitu kan. Kagak dah. Aduh, Melati bangun dulu, gue mau cabut dah, gue pengen bikin kopi, gue bilang gitu kan. Akhirnya ya udah, ih ngapa sih baru juga ditemenin malah ditinggalin. Ya udah ntar gue temenin lagi, tenang aja, gue bikin kopi dulu. Bikin kopi kan, gue bikin kopi, set, udah selesai. Gue nemenin dia lagi, tapi dengan kondisi dia di hammock, gue duduk di bawah sambil ngopi, nikmatin ngopi. Kenapa di situ bukannya di sini? Orang mau kagak enak, gue bilang. Udah di sini aja. Emang ada apa sih? Lu kalau mau di sini aja. Lagian gimana nih megangin kopinya kalau gue di ayunan gitu kan? Ya udah tungguin aja sampai dingin. Dingin, mana enak. Ngopi, ngobrol, ngalir, ngidul gitu kan. Ya ngobrol-ngobrol tentang masalah hidup gitu pada saat itu. Obrolan-obrolan remaja kan. Singkat cerita udah mulai memasuki sore. Mulai memasuki sore anak-anak juga udah mulai masak. Ngeliwat gitu kan. Bikin masakan. Masakan selesai itu sekitaran jam 7. Nah ketika selesai jam 7 ini. Gabut kan, udah makan, random lah, gua duduk lagi di ayunan. Lagi asik nyantai nih cuy di ayunan, ngedengar suara. A, gitu kan. Kok kayak suara si Melati, gua kenal gitu kan. Gue cuma nengok dan ternyata memang bener ada si Melati. Sini kayak ngelambai gitu kan, kayak apaan sih, anterin kencing kali ya? Dan PA banget anak-anak nggak mau nganterin kencing, perasaan. Kalau masalah nganterin pipis mah orang sat-sat banget nih anak-anak. Apalagi ceweknya memang cakep-cakep cuy. 4 orang ini menurut gue emang cantik banget. Aneh banget. Akhirnya gue nyamperin kan jalan. Tiba-tiba diteriakin sama satu temen gue. Woi, mau kemana lu PA? Apaan sih? Orang gue mau nganterin si Melati pipis. Temen gue langsung bilang, nganterin Melati pipis. Lah ini yang sebelah siapa? Gue langsung nengok. Lah, gue ngerasa bingung kan dan heran. Teman-teman gue kayak udah punya feeling di mana, wah nggak beres nih, nggak bener. Sedangkan yang cewek-cewek ini nggak punya pikiran yang aneh-aneh. Gue pun kayak langsung merinding ser. Wah dablek nih. Nggak bisa nih kalau kayak gini terus. Kayaknya nanti kalau ada yang manggil bodo amat dah. Kalau mau itu cewek, mau siapa kek, nggak peduli. Singkat cerita gue balik lagi lah ke hammock. Gue ayun-ayunan lagi kan. Gue main ayun-ayunan karena gue udah bosen. Gue tidur kali ya, biarin dah anak-anak pada ngobrol. Akhirnya gue tidur tuh dalam tenda. Jadi pada saat itu gue bawa 2 tenda. Yang satu kan cewek-cewek doang 4 orang. Nah sedangkan yang satu tenda lagi itu diisi 6 orang yang udah pasti otomatis desak-desakan kan. Pas gue udah tidur desak-desakan dan bener aja. Di satu tenda itu bener-bener berisik banget dan susah banget molor. Gara-gara iya main sikut-sikutan dan gue pun kayak ngerasa anjir lah nggak beres nih. Nggak bodoh udah gue bangun. Mereka ini tipikal manusia-manusia yang lumayan cukup penakut juga ya. Gue bangun, udah dah bodo amat gue tidur di hammock aja. Gue pakai jaket, bawa sarung, tidur di hammock. Gue nengok kiri kanan dulu nih, aman nggak nih? Agak ada penampakan kan? Aman kali, gue rebahan. Kondisi hammock kan nggak bisa yang ditutup ya. Jadi kalau mau ditutup ya lo harus tutupin begini. Gue ngeliatin ke atas aja. Ya seru sih ngeliatin ke atas banyak bintang, ada bintang jatuh gitu. Tiba-tiba ada yang melayang terbang di atas. Shoo! Apaan tuh?
Wah, nggak beres nih. Gua tutupin dan gua agak melipir dan gak ngeliat ke atas kayak miring kan. Nggak nih, nggak beres nih, nggak beres nih. Nah, tidur tidur. Gue diem pada saat itu. Gue tidur dan memang nggak bisa tidur gara-gara udah tidur sebentar tiba-tiba kebangun sama manusia-manusia ngeselin gitu kan. Nah, pas lagi gue nggak bisa tidur ya udah gue diem aja, gue nggak mau ngeliat kiri kanan, gue diem. Kedengeran ada suara temen gue lagi nyalain kompor kayak nyetekin kompor trek. Tapi nggak ngomong apa-apa ya, cuman ngedengar suara nyalain kompor trek. Wih, ada yang bikin kopi nih. Gue tungguin 5 sampai 10 menit. Udah jadi, baru gue bangun. Gue tungguin 5 sampai 10 menit, gue bangun kan. Pas gue cek, lah, kok sepi? Kok nggak ada siapa-siapa? Gue ngecek jam, baru jam 10. Tiba-tiba dari tenda cewek ada yang bilang, anterin pipis yong, anterin pipis gitu kan. Nah, PA-nya adalah yang cowok di tenda ini gak ada yang bangun. Sedangkan si cewek-cewek yang ngebuka tenda ngelihat gua masih nangkring di hammock gitu kan. Otomatis mau nggak mau gua harus nemenin si cewek-cewek ini pipis. Yang dimana pipis satu pipis semua. Nggak mau mereka juga yang nanti-nanti gitu. Akhirnya mau nggak mau gua nganterin. Ya udah ya gua anterin, gue bilang. Ya berempat kan. Gua anterin tuh pipis. Gua nungguin lama banget. Itu gua nungguin pipis 20 menit apa hampir 25 menit anjir, hampir setengah jam lu bayangin. Pipis kata gue sebanyak apa nih mereka minum gitu. Gue tungguin mereka udah selesai. Ya udah ayo. Udah selesai kan? Iya udah semua. Gue hitung 1, 2, 3, 4 udah selesai nih. Gue jalan, kondisi gue paling depan. Gue mau balik lagi ke hammock. Tiba-tiba diteriakin. Samsul di mana? Kok ninggalin sih? Gue langsung nengok ke belakang. Lah? Yang tadi siapa anjir? Gue cuma garuk-garuk kepala doang dong. Ini belum selesai, ini belum selesai. Iya lagian lama gue bilang gitu kan. Ya udah, nih gue liatin, gue senterin dari hammock. Feeling gue udah kayak jelek banget nih. Wah, nggak beres nih, nggak beres nih. Ya udah, buruan liatin senterin, gue senterin aja tuh, gue senterin, mereka udah selesai. Tek 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 tek. Mereka balik ke tenda. Ih, parah banget, jahat banget ninggalin. Ya udah maaf sih. Lagian lama banget pipis. Lu pipis apa buang apaan lu? Gue bilang lama banget. Sampai setengah jam segala. Setengah jam matamu orang cuma 5 menit. Gue langsung ngecek jam lagi. Lah. Orang tahu dah gue agak ngerti. Ya udah tidur lagi. Baliklah tidur. Cuman dari balik tidur itu lagi tiba-tiba ada yang teriak lagi. Bisa kali bikinin air hangat, pengen minum yang hangat-hangat. Gue bilang ribet banget dah, ini cewek yang bawa siapa, yang ribetin siapa. Gue kesel kan, ya udah ntar gue bikinin. Gue lihat nih manusia-manusia pada diem. Gue tahu mereka nggak pada tidur, cuman kayak ngediemin aja karena mereka males keluar. Gue langsung ngambil air cuy segelas, langsung kayak gue siram ini. Bangun gak lu? Bangun gak lu? Lu bikinin tuh air panas tuh. Gue nggak mau tahu ya. Gue udah nemenin pipis, lu bangun lu. Jangan kayak mayat hidup, gue bilang. Gue tahu muka lu masih pada sadar. Lu pada bangun. Akhirnya bangunlah mereka. Keluar kan. Keluar mereka masak air. Semua tuh keluar yang cowok-cowoknya. Sedangkan gue uncang-uncang aja dan rebahan di hammock. Tiba-tiba didatengin lagi sama satu temen gue. Geseran kali bisa gue ikut duduk. Kagak. Nggak mau. Lu dalam tenda. Gue udah males. Gue pengen tidur. Ya elah pelit banget gua. Sampai diayun-ayunin kenceng banget tuh orang PA. Sampai gue mau jatuh sumpah. Gue bilang, PA. Gue bilang, kagak usah lo diayun-ayunin dablek. Dan saking kencengnya itu ayunan sampai jatuh. Sebenarnya ayunan itu nggak mungkin jatuh. Kalau nggak dijailin. Tiba-tiba kayak talinya tuh ada yang narik kan. Gubrak. Wah, anjir. Gue bilang, kesel banget dah. Woi, nggak gini juga kali bercandanya gitu kan. Nah pas gue nengok ternyata mereka semua pada nengok. Yang gimana mereka semua itu memang lagi kumpul. Dan yang ngobrol sama gue itu bukan temen gue. Gue kayak mikir, masa iya gue ngehalus separah ini. Tapi gak ada vibe yang dimana merinding disco yang berlebihan gitu kan. Merinding tuh ada yang pas ngeliat penampakan di atas doang tuh terbang. Udah gitu doang. Gue bilang ada yang aneh nih. Ada yang gak beres. Ya udahlah bodo amat, sedangkan teman-teman gue juga kayak ini bocah random nih udah mulai ngalu nih. Mereka masak-masak, gue naliin lagi kan, gue tidur lagi. 5 menit gue tidur di hammock, jatuh lagi.
Brak. Gua kesel dong dan ngamuk, sialan siapa sih nih? Demit setan, siapa kek yang ngejailin gua? Muncul lu. Temen-temen gua langsung panik, termasuk cewek kan. Apaan sih, A? Sampai ngomong nantangin setan begitu. Bodoh amat, gua gedek anjir, sama gua tiba-tiba ditarik. Keluar lu, muncul lu, gua bilang gitu kan. Dan ternyata itu benar, cuy. Sosok demit ini perlahan cuman suara kayak burung. Burung incuing lah, incuing. Buat kalian yang tahu suara incuing itu kayak gimana, kalian bisa komen lah ya. Di gue namanya burung incuing. Makin lama itu suara incuing, teman-teman gue juga udah mikir, tuh kan suara burung incuing udah mulai muncul, lu sih pakai nantangin. Bodoh amat, kagak ada urusan, gue kesel lagian. Enggak lu pada gangguin gue di tenda, enggak demit di sini pada gangguin. Yang seiring berjalannya waktu, suara incuing itu berubah jadi suara ketawa. Gue kayak merhatiin, kok agak beda, agak lain nih suaranya. Gue langsung ngibrit karena makin lama diperhatiin itu suara emang pure bukan suara burung. Udah jadi berubah kayak suara kunti nih. Gue langsung masuk. Lah kan, lu tiba-tiba masuk kan, PA kan, mereka juga semua masuk pada desek-desekan lagi. Gue mulai risih lagi kan. Diem aja. Dalam karena suara ketawa cekikan itu masih ada. Nah, gue kira cuman sebatas nampakin suara-suara doang. Satu temen gue bilang, itu siapa yang di luar lari? Kita semua langsung kayak, ah, apa anak cewek lagi pipis ya? Teriak kan, woi tenda sebelah, lu ada yang keluar enggak? Gitu kan, nyebutin tuh tenda-tenda cewek. Enggak ada yang keluar. Siapa nih? Jalan, tek, 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 tek. Terus lari, jalan, lari. Kita semua udah mulai ketakutan. Dan termasuk si tenda cewek pun udah ngerasa bahwa di luar tenda, itu ada suara langkah kaki. Yang awalnya satu orang jadi berubah jadi 2 orang, 3 orang, 4 orang, dan banyak. Mungkin totalnya lebih dari 5 orang pada saat itu. Waduh, apa nih? Semua udah mulai ketakutan, termasuk gue juga udah mulai merinding kan. Kondisi tenda diisi dengan 6 orang itu kan otomatis udah keliling dan ada beberapa orang yang nyentuh di bagian tenda. Nah, ada yang nyentuh bagian tenda itu tiba-tiba kayak ada yang ngusap atau ada yang noel. Anjir, siapa itu? Semua panik, semua ketakutan. Dan paling parahnya, tenda cewek itu juga pada ketakutan dan langsung ngibrit masuk ke dalam tenda gua atau tenda para cowok yang otomatis di situ pun kan kayak gedek banget. Anjir, tiba-tiba ngap enak sih. Karena kondisinya adalah yang bikin gua kesel nih cewek. Kalau ngapit gua kan enak gitu ya diapit. Nah, cewek-cewek ini nggak ada yang ngapit gua nih. Jadi emang pure ngapit yang lain gitu. Gua kan mulai kesel ya. Geblek, gua keluar dah. Bodo amat. Gua pindah ke tenda sebelah aja, gua bilang gitu kan. Atau pindah ke hammock. Yang lain tuh kayak ngediemin dan masa bodoh. Gua tuh coba keluar tapi pelan-pelan. Aman nih. Akhirnya gua keluar tenda kan. Gua tuh keluar tenda. Dan itu ada yang lari kenceng banget. Astagfirullahaladzim, gue langsung seketika lari masuk ke dalam tenda lagi. Nah, kali ini mulai kan kesempatan dalam kesempitan. Kan gue udah mulai di pintu keluar kan. Jadi otomatis gue diapit nih. Enak gitu kan. Ya iseng-iseng beginilah kata gue. Duh takut nih gitu. Mulai nih. Yang awalnya cuma suara langkah kaki. Tiba-tiba ada suara kayak. Terus ada suara yang ngomong juga pakai bahasa Sunda. Regnaraon siakadario. Padahal kalau kondisinya kita nggak panik dan nggak takut, kita tahu banget itu suara siapa. Cuman karena memang pada saat itu nggak expect bahwa kita lagi dijailin kayak, ya sudahlah gitu kan. Anjir, tuh penunggu sini anjir. Kokolot di dia sesepuh gitu kan. Kuncen di sini tuh. Dan itu terus-terusan ngomong. Reknaon siakadario. Siakernaraon eta di jero. Pokoknya kayak sebuah ancaman dan ditakut-takutin. Kita semua panik. Yang awalnya gue cari kesempatan dalam kesempitan, tiba-tiba langsung begini tangan. Set.
Nggak ada yang ngomong dan diem semua matung. Kondisi di situ sebenarnya lumayan cukup dingin. Tapi entah kenapa gerah banget dan ngap banget kan. Karena mungkin hawa udah mulai ketakutan. Tiba-tiba kita kan keliling. Otomatis yang lihat dari sini ngeliat ke sana, ya pokoknya saling lihat-lihatan gitu kan. Nah, salah satu temen gue bilang, "Itu bayangan apa, Cuk? Itu bayangan apa?" Nah, yang di belakangin itu nggak mau ngeliat. Kalian tahu, tenda kita pasaknya itu ada yang nyabutin, prek, prek, prek. Dan tenda kita itu bener-bener diambrukin. Duh, panik dong dan engap juga. Gue langsung berontak-berontak dan keluar ke tenda. Gue nengok. Karena gue udah kesel nih. Woi, keluar lu. Bodoh amat dah. Lu mau kata demit, mau siapa kek. Gue gak peduli, mau jahilin. Awalnya, itu bener-bener sosok menampakkan, cuy. Karena dari kejauhan, matanya agak sedikit menyala gitu kan. Kayak mata kucing. Kalau memang itu hewan macan, nggak mungkin yang perawakannya itu sepandangan gitu. Kalau kucing ya di bawah atau macan di bawah. Atau kalau lagi nemplok di pohon pun itu pasti lagi di atas. Tapi ini kok kayak mata kucing nyala. Gue langsung kayak, astagfirullahaladzim, iya deh salah nih gue nantangin tiba-tiba muncul. Satu temen gue pada muncul lagi, yang lain pada muncul. Apaan sih lu? Dari tadi nantangin mulu. Gue cuman diem matung dan ngeliat ke satu titik. Teman-teman gue juga pada ngeliat. Mereka semua pada teriak histeris, pada ketakutan. Oh, takut, takut gitu kan. Sedangkan tenda ambruk nih. Masuk lagi ke tenda satunya. Masuklah semua. Sedangkan gue diem matung. Wah, nggak beres nih. Gue bukannya lari ke tenda satunya. Karena gue takut engap kan. Akhirnya gue larilah ke hammock dan gue tutupin. Gue kira cuman gue doang. Tapi ada satu temen gue juga yang ikutan ke hammock juga. Dalam hati gue dablek, dablek. Gue tuh udah berpikiran yang aneh-aneh yang dimana wah nih hammock jatuh. Dan ternyata bener. Hammock itu jatuh. Bum! Tapi kita nggak yang namanya bangun. Bodoh amat dipelingkerin tuh hammock gitu kayak ditutupin. Pokoknya gue nggak mau ngeliat demit, nggak mau ngeliat setan. Tapi ternyata gangguan itu makin nyata dan kuping gue itu kayak tuh kepala gue ada yang noyorin, ada yang megang. Bahkan entah badan, entah apa. Gue tuh kayak langsung teriak, ya ampun, gue nggak lagi-lagi, bodo amat, gue ampun, ampun. Gue bilang gue nggak mau, ya kapok, udah pergi tuh lu mau ngopi, mau makan, bodo amat, gue bilang gue gituin kan. Singkat ceritanya, suara toilet itu nggak ada. Dan gue tuh coba ngeberaniin diri sama temen gue kayak, aman kali ya, Cuk? Iya kali, coba yuk tengok yuk. Nengok kan. Set, set. Gue ngeliat satu tendanya udah ambruk juga. Tapi dengan kondisi nggak ada suara apapun dan anak-anak yang lain nggak ada. Gue ngerasa bingung dan heran. Kok bisa mereka kemana? Dan seketika gue dikagetin. Tio gitu kan. Gue langsung kayak jantung itu kalau bisa copot kali aja. Plak. Dan pas gue cek, yang ngejailin gue itu ada Mamang, ada Upi, dan teman-temannya lagi pada berburu. Sedangkan mereka pun bawa buruan kayak kelinci sama burung ayam hutan gitu kan. Kondisi udah dibersihin tuh. Wah lu ngapain lu gitu kan. Takut lu ya, panik lu ya, panik lu ya. Gue cuma ngeliat sambil melotot dalam hati gue. Kok bisa tahu? Padahal jarak berburunya itu jauh cuy. Mungkin kalau jalan kaki dari lokasi yang sebelumnya ke lokasi gua itu bisa ditempuh sekitaran 5 jam. Bisa-bisanya anjir kesini emang niat nih. Aki-aki emang niat kesini gitu kan. Dan pas gua ngecek jam pun itu kondisi sekitaran jam 2 atau hampir mau ke subuh jam 3 gitu. Anjir gua ngelewatin malam panjang banget dan ternyata yang ngejailin selama ini. Gua dijailin sama saudara-saudara gua sendiri sama teman-temannya gitu kan. Sedangkan mereka ketawa-ketawa ngakak aja. Nah, gua pikir teman-teman gua yang lain itu kayak ya mereka mungkin dikasih tahu gitu kan. Ternyata teman-teman gue itu pada stay di tenda yang ambruk. Bener-bener stay di tenda yang ambruk. Mereka diem aja. Kayak patung. Gue tanya kan sebenarnya ke awal-awal ke mama. Teman-teman gue pada kemana? Lah, mana gue tahu anjir teman-teman lu pada kemana? Ya emang gue ngurusin gitu kan. Gua kira lu kodein buat ngejailin gua doang. Kagak tahu. Gua kan penasaran ya. Gua cek ke tenda sebelahnya. Itu mereka lagi pada ketakutan dan si cewek-cewek pun pada nangis. Di situ pun Mamang langsung ngoceh-ngoceh.
"Woi, cewek cowok lu pada ngegabung, lu pada ngapa-ngapain lu di situ?" Ya, akhirnya di situ pun kayak mereka nangis dan gue bilang, "Ini kelakuan lu aki-aki," gue bilang. "Ngeselin banget sih lu." Ya elah cuman begitu doang nih gue boleh oleh. Udah bikin liwet, nggak ada yang tidur sampai pagi. Mau nggak mau kita nggak benerin tenda dan di situ pun akhirnya ngeliwet masak-masak buat ngejamu nih aki-aki sialan. Yang di mana di situ tuh yang berburu itu gua kira cuman sekitar 5 atau 6 orang kan. Ternyata disusul lagi banyak pada saat itu pun. Ya mungkin ada sekitaran totalan 12 orang. Ya mau nggak mau malam pada saat itu tuh digabung sama aki-aki tim pemburu ini kan. Ya udahlah dinikmatin aja pada saat itu pun. Dinikmatin ngeliwat ya walaupun makan enak kan rokok jadi banyak. Dan singkat ceritanya kita melalui malam panjang itu dengan teror yang memang ada sih penampakannya. Dan gue juga ditampakin yang dimana ngejelma jadi temen-temen gue. Cuman nggak begitu parah. Yang parahnya adalah dijailin sama ya Mamang sama si Upi ini. Ya walaupun sempat kesel ya mau gimana dinikmatin aja cuy. Ya. Dan singkat ceritanya pas bangun pagi kita menikmati pagi sedangkan tim pemburu udah cabut lagi nih udah balik gitu kan dan ngucapin makasih sambil ngacak-ngacakin tempat gua doang. Dan singkat ceritanya gua kira udah selesai kan. Gue itu balik sekitaran jam 9 atau jam 10 pagi ya. Gue balik sampai di penitipan motor. Itu motor kan memang motor kita ini motor racing, setelan yang ada pakai kontak ada yang enggak. Motor kita itu ada yang hilang. Gua pikir ada yang nyolong. Dikasih tahu sama teman gua dibawa tuh sama orang-orang yang buru katanya gini-gini dan memang kenal kan. Aduh. Terus ada motor yang bannya dikempesin. Itu gua gondok banget, bener-bener kesel banget. Yang dimana gua harus ngedorong motor dulu, cari tempat ngompa gitu kan. Dan si cewek-cewek juga udah mulai ilfeel, kesel. Udah gitu ada beberapa yang jalan dan gue mutusin buat jalan kaki yang penting tas gue dibawa. Ya mau nggak mau gue sekitaran 3 orang tuh jalan kaki. 3 apa 4 orang karena motor yang dibawa itu 2 deh kalau nggak salah. Intinya gue jalan sama beberapa temen gue dan si cewek-cewek pun pergi pulang. Dan setelah dari kejadian itu gue pulang perangat, perangut, kesel tuh. Pokoknya gue ngediemin saudara gue sekitaran ya beberapa hari tapi ya bayar lagi sih udah itu juga. Cuma setelah dari kejadian itu si cewek-cewek pun mulai kapok. Tapi beda cuy. Si Melati ini ya sempet deket lah. Deket sama gua jalan beberapa kali ke tukang bakso. Sempet gua apelin juga beberapa kali gitu. Walaupun ya nggak jadi dan tidak berjodoh gitu kan. Tapi ya lumayan lah. Lagi jadi pengangguran ada yang nemenin gitu kan. Seru banget dan mantap banget gitu kan. Dan mungkin ceritanya cukup sekian aja. Ya intinya cerita dari ini tuh yang positifnya silahkan kalian ambil. Ya kalau misalkan nggak ada yang positifnya anggaplah sebagai hiburan ya. Gua Samsul undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.